Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amila Sofia, seorang dosen di lingkungan program studi S1 Teknik Robotika dan Kecerdasan Buatan, Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin Universitas Airlangga. Latar belakang pendidikan saya adalah Magister Teknik Elektro dengan bidang ilmu yang saya geluti, yaitu Teknologi Rekayasa Robotika dan Kecerdasan Buatan, yang merupakan kolaborasi transdisiplin dari Teknik Mekatronika dan Ilmu Komputer. Hingga saat ini, saya telah membantu mengajar sejumlah mata kuliah yang sesuai dengan kompetensi dan bidang ilmu saya, mencakup mata kuliah wajib, seperti sistem linear, fisik komputer, elektronika, pengukuran dasar, sistem kontrol, dan juga mata kuliah pilihan, seperti pengolahan sinyal lanjut. Tak lupa sebelum penugasan diberikan, instansi selalu memastikan bahwa pelatihan pedagogi dosen telah diselesaikan. Saya telah mengikuti pekerti dan AA dari Universitas Airlangga pada tahun 2020 dan 2022. Salah satu mata kuliah yang ditugaskan kepada saya bersama tim adalah sistem linear dengan kode RKD 201. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib program studi yang ditempuh oleh mahasiswa semester 3 dengan beban 3 SKS, dan capaian pembelajaran mata kuliah ini yaitu diharapkan mahasiswa mampu menerapkan metode pengolahan sinyal sesuai dengan kaidah secara benar. Untuk membantu mahasiswa mencapai capaian pembelajaran mata kuliah, rencana pembelajaran semester atau RPS disusun dengan mempertimbangkan kompetensi utama yang harus dikuasai, sekaligus memberi ruang bagi mahasiswa untuk aktif dan berpikir kritis. Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan wawasan kepada mahasiswa dalam memahami alur dan melakukan pengolahan sinyal secara nyata dan terstruktur berdasarkan kaidah-kaidah yang dipelajari dalam perkuliahan. Materi disampaikan dalam 14 pertemuan dengan topik meliputi konsep dasar sinyal dan sistem, sistem domain waktu dan frekuensi, deret dan transformasi Fourier, transformasi Laplace dan fungsi alih sistem, konsep sampling dan kuantisasi, transformasi Z, analisis sistem domain frekuensi, pengantar filter, hingga representasi state space. Mata kuliah sistem linear pada dasarnya merupakan mata kuliah analitik yang membutuhkan logika dan analisis matematis yang kuat. Hal ini membuat mahasiswa tidak dapat dengan mudah membayangkan implementasi real dan analisis matematis diterapkan. Oleh karena itu, inovasi pembelajaran yang saya dan tim lakukan adalah mengkombinasikan metode analisis dan simulasi pada studi kasus dengan memanfaatkan simulator dan media pembelajaran yang relevan seperti Google Colab, Tinkercad, tools Arduino IDE, agar mahasiswa lebih mudah membayangkan implementasi kontekstual kasus dilakukan. Selain itu, saya dan tim juga menggunakan berbagai pendekatan pengajaran, mulai dari diskusi terbuka, studi kasus berdasarkan permasalahan real di lapangan, serta pemanfaatan teknologi digital sebagai media pendukung seperti LMS Universitas, dalam hal ini adalah Hebat e-Learning Unair. Interaksi pembelajaran antara dosen dan mahasiswa dilaksanakan melalui komunikasi dua arah, baik di kelas maupun di luar kelas. Di dalam kelas dilakukan dengan cara sinkronus melalui diskusi kelas, sedangkan di luar kelas dilaksanakan secara langsung ataupun melalui media komunikasi seperti email, Google Chat, ataupun kolom chat yang tersedia di LMS kelas. Untuk menilai sejauh apa ketercapaian pembelajaran mahasiswa, asesmen dilaksanakan, baik untuk mengukur ketercapaian hard skill maupun soft skill. Persentase asesmen dari mata kuliah ini terdiri atas tugas sebesar 30%, UTS 30%, UAS 30%, dan penilaian soft skill berupa kedisiplinan, keaktifan, dan kejujuran sebesar 10%. Penilaian dilakukan berdasarkan rubrik yang jelas dan telah dikomunikasikan sejak awal melalui kontrak kuliah yang disampaikan disetujui oleh perwakilan kelas di awal perkuliahan. Tanya itu, umpan balik dari mahasiswa juga menjadi cerminan yang penting bagi saya untuk melihat sejauh mana strategi pengajaran yang diterapkan dapat mencapai tujuan. Evaluasi diri saya lakukan secara berkala di setiap semester berdasarkan data evaluasi dari SIM penjaminan mutu yang telah difasilitasi oleh perguruan tinggi dan juga hasil penilaian akhir mahasiswa. Berbekal evaluasi tersebut, saya dan tim melakukan penyesuaian dan mencoba pendekatan baru yang lebih sesuai dengan kondisi di lapangan. Sebagai contoh, berikut cuplikan pengajaran pada mata kuliah Sistem Linear pertemuan ke-8 dengan materi mengenai konsep sampling dan kuantisasi. Selamat menyaksikan. Oke, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, meskipun sudah siang, saya harap teman-teman masih berenergi, begitu ya. Hari ini sudah kuliah apa saja sebelum ini?
Sensor, oke. Kemudian Xbox, oke. Kemudian AI, oke. Nah, hari ini kita akan lanjutkan ke jadwal selanjutnya, yaitu sistem linier. Nah, di minggu lalu teman-teman sudah UTS, dan minggu ini kita masuk ke pertemuan ke-8. Dan sesuai dengan kontrak kuliah, materinya adalah mengenai sampling dan kuantisasi. Oke. Nah, sebelum masuk ke sana, mungkin saya akan sedikit ingatkan apa sih capaian dari mata kuliah ini. Capaiannya adalah di akhir diharapkan teman-teman mampu menerapkan metode pengolahan sinyal sesuai dengan kaidah dengan benar. Dan untuk di pertemuan kali ini, sub CPNK-nya adalah mahasiswa diharapkan mampu menentukan frekuensi sampling suatu sinyal dengan menggunakan perangkat akuisisi sinyal. Nah, prasyaratnya setidaknya teman-teman sudah paham mengenai kalkulus, alin, dan pemrograman dasar. Saya yakin kalian sudah dapat. Oke, kita lanjutkan. Nah, sebelum masuk ke apa sih kuantisasi, apa sih sampling begitu ya. Pertama, mungkin tidak akan menarik kalau kita tidak tahu kebutuhannya itu apa. Jadi apa sebetulnya kebutuhan dari sampling? Kenapa kita butuh sampling? Siapa yang tidak membawa handphone hari ini? Atau bisa ditunjukkan handphonenya? Oke, ya, sebagian besar punya handphone, punya gadget, punya laptop begitu ya. Nah, mungkin di zaman Bapak Ibu kita begitu ya, perangkat gadget itu masih dijalankan secara analog. Jadi perangkat elektronik itu berjalan secara analog. Contohnya di sini pada kasus ketika ingin mengambil gambar. Kalau Anda sekarang mengambil gambar, mungkin mata kuliah ini Anda ambil gambarnya capture begitu ya materinya. Itu kan menggunakan handphone ya. Ketika di zoom in, pecah, kotak-kotak gitu ya. Tetapi pada zaman dahulu, nah orang-orang pakai kamera analog, pakai film, roll film itu, yang kemudian bisa langsung dicetak. Bisa di zoom in? No, tidak bisa gitu ya. Nah, sehingga sebetulnya fenomena apa yang ada di dalamnya? Salah satunya adalah fenomena sampling, gitu. Jadi karena kita hampir seluruh perangkat kita ini akan menggunakan perangkat digital, maka sampling menjadi esensial, terutama untuk perekayasa seperti kita. Gitu ya. Jadi secara garis besar, sistemnya adalah dari input dia akan dikonversikan atau didigitalisasi ke analog atau digital converter, masuk ke komputer apapun begitu ya. Kemudian dikonversikan balik menggunakan digital to analog converter dan akan bisa dicetak. Gitu. Konsepnya seperti itu. Dan sampling ada di mana? Sampling ada di sini. Gitu ya. Fenomena sampling itu ada di sini. Di mekanisme digitalisasi atau digitization. Gitu. Nah, tapi sebelum masuk ke sini, kira-kira teman-teman bisa kasih saya contoh nggak? Perangkat lain mungkin yang pakai sampling. Ada yang berpendapat? Ya. Mesin EKG, elektrokardiogram. Mesin EKG yang ditampilkan di mana ini? Di mesinnya, Bu. Di layarnya itu ya? Iya. Oke, ada yang lain? Perangkat sehari-hari yang mungkin menggunakan sampling di dalamnya. Oke, oke, good. Handphone, mikrofon, gitu ya. Nah, seperti mungkin kalau teman-teman ada yang merekam kuliah ini hari ini, gitu ya. Sekarang kita sudah difasilitasi, gitu, oleh perekam digital. Nah, itu bekerjanya juga secara digital dan butuh sampling di dalamnya, gitu. Nah, kemudian apa itu sampling? Jadi kalau kita bicara sampling, sampling itu adalah aktivitas mencuplik. Jadi mencuplik sinyal waktu yang awalnya kontinu seperti ini, gitu ya, menjadi sinyal diskrit yang tidak di setiap waktu itu ada. Dia hanya ada di beberapa interval waktu tertentu. Jadi mungkin sih yang terhubung ini adalah sinyal kontinu, yang titik-titik ini adalah hasil cuplikan yang sudah menjadi sinyal diskrit, itu ya gambaran umumnya. Nah, tetapi sebelum kita masuk bagaimana cara mengubahnya, teman-teman mesti kenal dengan beberapa istilah yang akan nanti digunakan. Yang pertama adalah sinyal sampel itu yang mana, gitu ya.
sampel sinyal itu yang titik-titik ini. Itu adalah sinyal sampel, kemudian akan ada yang namanya interval sampling. Nah, interval sampling itu yang mana? Ya jarak antara sinyal sampel. Ini bisa sempit, bisa lebar. Gitu ya. Bisa sempit, bisa lebar, dan biasanya dinamakan sebagai periode sinyal diskrit. Begitu. Oke, kita lanjutkan. Nah, kalau kita ingin mendapatkan sinyal waktu diskrit yang seperti ini dari sinyal waktu kontinu yang seperti ini, ya, mungkin dulu pernah ada yang kenal yang namanya model sinyal impuls. Ya, sinyal impuls. Nah, impuls itu kan dia hanya punya nilai di satu waktu, gitu ya. Hanya punya nilai di satu waktu. Kalau kita perbanyak sinyal impulsnya, itu kan kurang lebih seperti ini. Tadinya 1, ditambahkan lagi di rentang intervalnya lain, digeser, geser, 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 geser. Kalau dikalikan dengan besarnya ini, akan jadi ini. Oke, nah kita lanjutkan. Jadi parameter yang dikenal dalam sampling itu adalah biasanya frekuensi sampling, bukan periode sampling. Tetapi teman-teman kalau dulu pernah belajar fisika, periode dan frekuensi itu saling berhubungan. Ya, bagaimana hubungannya? T sama dengan 1 per F, gitu ya. Dan ini sifat ini kita manfaatkan di sini untuk mencari frekuensi sinyal waktu diskrit, di mana frekuensi sinyal waktu diskrit itu kita simbolkan sebagai F kecil, ya. Frekuensi sinyalnya sebagai F besar. Dan frekuensi sampling sebagai F besar ada subscript S-nya di sini, ya. Tetapi sekali lagi, simbol ini mungkin hanya terbatas pada slide ini dan beberapa referensi tertentu. Kalau ada referensi lain yang sejenis, silakan diperhatikan simboliknya, gitu ya. Sehingga apa sih frekuensi sampling? Frekuensi sampling adalah parameter banyaknya data yang dicuplik dari sinyal analog, ya, setiap satuan waktu jika secara temporal. Temporal itu waktu, ya, begitu. Oke. Nah, mungkin untuk lebih membantu Anda membayangkan, kita bisa cek pada contoh berikut, gitu ya. Saya punya sebuah sinyal yang saya simbolkan atau saya representasikan sebagai 5 sin 4 pi T. Ini sinyal kontinu, ya. Karena di sini T, gitu ya. Kalau ingin kita sketch, mesti diidentifikasi dulu frekuensi sinyalnya itu berapa atau periode sinyalnya berapa. Nah, untuk mencari, kita bisa gunakan persamaan gelombang, ya, omega itu adalah 2πf, sehingga 4pi, di sini kan, di sini omega, ya, 4pi akan setara dengan 2πf, sehingga frekuensi sinyalnya adalah 4pi per 2pi, 2 Hz, gitu ya. Kemudian tadi periodenya adalah 1 per F, ya, tinggal teman-teman balik, maka akan dapat periode sinyalnya 0,5 second. Nah, kalau kita plot, maka hasilnya adalah seperti ini. Jadi frekuensi sinyalnya 2 Hz, artinya ada 2 gelombang per detik. Kalau kita cek di sini ada 2, ya, 1, 2. Nah, kalau teman-teman ingin menggambar seperti ini, nanti bisa implementasikan coba menggunakan Python atau Google Colab. Gitu ya. Code-nya saya lampirkan sebagai berikut. Nanti bisa dicoba. Mungkin juga bisa nanti cek di Hebat, di LMS kita. Begitu. Oke, yang kedua. Nah, dari sinyal yang tadi, gitu ya, kita ingin sampling. Kita ingin sampling di frekuensi sampling 20 Hz. Teman-teman nanti diminta untuk membuat sketsa sinyalnya setelah disampling, kira-kira seperti apa, gitu ya. Nah, sebelum sampai ke sana, maka generate dulu persamaan sinyal waktu diskritnya. Caranya bagaimana? Ya gunakan hubungan yang ada di awal tadi, yang di sini, gitu ya. Xn itu adalah sama dengan A cos 2pi Fn tambah fasanya, gitu ya. Nah, kita substitusi sesuai dengan persamaan yang tadi, sehingga
akan diperoleh 5 sin 2pi F per Fs dikalikan N. F per Fs teman-teman tahu dari soal, ya. Sehingga kalau disederhanakan akan diperoleh Xn sama dengan 5 sin 1/5 Pn. Nah, dari sini kalau ingin dicuplik, ya disampling, dibuat sinyal diskritnya, maka ya mesti diganti-ganti N-nya. Mulai dari 0 dan seterusnya, begitu ya. Diganti-ganti. Nanti setiap nilai hasil perhitungan ini akan bisa menghasilkan titik-titik sinyal diskrit. See? Nah, kalau ingin coba code-nya, silakan bisa akses di LMS. Gitu ya. Oke, nah sekarang bagaimana kalau samplingnya kita ubah lebih kecil? Yang tadi 20, yang sekarang 3 Hz. Gitu ya. Dengan cara yang sama, ternyata ketika di plot, oke, kita lihat tidak di semua titik itu ada nilainya. Ya. Dari sinyal 2 Hz ini hanya tercuplik 3 data. Gitu ya. Sehingga efeknya apa? Tidak mencerminkan sinyal yang sebenarnya. Ini problem atau tidak? Problem. Oke. Nah, sekarang kalau kita cek ya, misal frekuensi sampling 5 Hz. Ternyata tidak terlalu merepresentasikan yang sebenarnya gitu ya. Begitu ditingkatkan lebih detail. Begitu juga ketika Fs-nya dinaikkan lagi, dia akan semakin detail. Jadi kira-kira mana yang lebih baik di antara 3 ini? Ada yang mau coba jawab? Oke. Kalau menurut saya sih 25 Hz sama 50 Hz itu baik, cuman tergantung penggunaannya. Menurut saya 25 Hz lebih baik sih, karena tidak terlalu banyak data yang perlu diolah waktu olah 25 Hz dibanding 50 Hz. Oke, good. Jadi tergantung kebutuhan, ya. Tergantung kebutuhan komputasinya nanti seperti apa. Bisa jadi 25 atau 50 Hz. Oke, nah sekarang untuk fenomena sinyal yang tidak seperti sinyal original ini, namanya adalah aliasing. Jadi fenomena ketika sinyal hasil rekonstruksi tidak merepresentasikan kondisi yang sebenarnya. Efeknya adalah ya ini tadi, informasi yang ditiru menjadi berbeda. Gitu ya. Dan ini berbahaya terutama pada aspek-aspek instrumentasi untuk pengukuran, begitu, sehingga tidak presisi. Gitu. Nah, sekarang supaya teman-teman bisa mencoba, gitu ya, silakan nanti bentuk kelompok dan bisa kerjakan tugas yang ada, yaitu coba plot sinyal diskrit pada contoh sebelumnya, itu dengan cara memvariasikan samplingnya dari 0,1 Hz hingga 100 Hz ya, dengan increment 10 Hz. Jadi setiap kenaikan 10 Hz. Nanti kalian cek mana sinyal-sinyal yang terjadi aliasing dan mana yang tidak terjadi aliasing. Kira-kira batas frekuensinya itu ada di mana? Gitu ya. Untuk code silakan bisa modifikasi dari contoh yang ada, begitu. Kemudian analisis, gitu ya. Apa yang terjadi dan mengapa bisa seperti itu? Dan kira-kira bagaimana ide teman-teman untuk bisa mengatasi hal tersebut? Gitu. Oke, nah ini durasinya adalah 1 minggu ke depan. Jadi ketika kita bertemu lagi di minggu depan, silakan bisa disampaikan, gitu ya. Tetapi untuk PDF dan code-nya bisa dikumpulkan via LMS. Oke, nah ini beberapa rekomendasi bahan bacaan apabila ingin tahu lebih detail terkait dengan materi hari ini. Oke, sebelum kita tutup, karena waktunya sudah habis, ya, adakah pertanyaan terkait dengan materi hari ini? Oke, silakan. Ibu, tadi sudah diberikan contoh salah satu aplikasi dari sampling itu adalah kamera. Tapi saya masih penasaran bagaimana pengaplikasian sampling pada kamera. Oke, pertanyaan yang bagus. Jadi kalau tadi kita bicaranya adalah secara temporal, gitu ya. Padahal kamera itu tidak bekerja secara temporal. Nah, frekuensi samplingnya bagaimana? Nah, untuk kamera, frekuensi sampling itu nanti akan direpresentasikan secara spasial. Jadi, tadi ketika teman-teman lihat di awal,
definisi frekuensi sampling itu kan banyaknya jumlah data yang dicuplik dari sinyal kontinu setiap satuan waktu. Tapi karena kamera itu satuannya bukan waktu, tapi spasial, maka setiap satuan luasan. Jadi pixel per inch nanti jatuhnya. Berapa pixel per inch gitu. Semakin besar, maka akan semakin detail. Ketika teman-teman zoom, nanti juga akan terlihat tuh. Berapa kali zoom sampai terlihat kotak-kotak pixelnya. Gitu ya. Jadi satuannya nanti bukan per satuan waktu, tetapi per satuan luasan. Bisa inch, bisa meter, dan lain sebagainya. Semoga menjawab. Oke. Baik, ada lagi pertanyaan? Oke, sebelum kita akhiri, untuk materi selanjutnya, kita akan belajar tentang teorema Nyquist, kuantisasi, dan analog to digital converter. Jadi, perangkat-perangkat yang bisa mendukung untuk mengkonversikan data ke diskrit. Untuk minggu depan silakan bisa disiapkan terlebih dahulu. Oke, karena waktunya sudah habis, maka kita cukupkan pertemuan hari ini. Terima kasih teman-teman atas kehadirannya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.